Apakah benar Mas Rian punya cerita mistis? Kira-kira itu cerita apa, Mas? Dulu waktu di Kartosuro, bis tuh aneh mas, pernah ada kejadian aneh. Bis sudah ngetem mas, penumpang udah ada, bis masuk datang juga. Penumpangnya naik, mati mas bisa mas. Di starter nggak mau nyala. Penumpangnya turun, disuruh turun dulu, penumpangnya dicekin, di starter nyala mas. Ntar penumpangnya naik lagi, mati lagi mas bisnya. Akhirnya disusulin sama bis pengganti kan. Nunggu lama bisa datang juga. Naik lagi penumpangnya mas, mati lagi mas. Akhirnya penumpangnya tawarin laju prima apa dulu. Pernah kejadian kayak gitu kan, hal-hal kayak gitu nggak masuk akal. Giliran penumpangnya udah berangkat, bisa dua-duanya jalan semua mas, nyala semua. Kalau bahasa kita ada yang bawa barang atau mungkin disengin orang atau mungkin sebanyak lah. Tapi itu bukan hal baik mas. Jadi selalu berhusnudon aja, selalu berprasangka baik. Orang turun mesin kadang, wah ini nggak masuk akal nih, ada sekur di dalam blok apa segala macam bla bla bla. Sampai sekarang hal-hal kayak gitu tuh orang masih kadang suka ngeyakinin. Ini bukan soal benar atau tidak, tapi pelajaran tentang pentingnya kita berprasangka baik, menjaga prasangka baik. Cuman kalau ada temen yang nanya kayak gitu, gue selalu ngajarin mereka untuk berprasangka baik. Karena kalau kita dijahatin sama orang, terus ada orang yang ngasih tahu atau kita berkeyakinan kalau kita tuh dijahatin sama orang, berarti ntar kita kan butuh tersangka mas. Ntar langsung otak ini biasanya larinya, oh ini si A nih pasti nih, si B nih pasti nih, gue didukunin lah, diapain lah, itu nggak baik mas. Jatuhnya kalau bener gibah, kalau salah jadi fitnah. Makanya gue kalau ada teman-teman yang suka curhat masalah kayak gitu, mas susah gue dijailin orang, gue selalu bilang banyakin sholawat aja. Karena kalau kita ngiyain omongan dia, ntar dia nebak si A, si B, si C lah, itu loh yang gak baik. Jadi selalu berpositif thinking aja mas. Banyakin sholawat. Kalah mas sama sholawat. Mau model kayak gimana juga kalah sama sholawat. Masa gak percaya sama sholawat? Misal kalau beli bis bekas terus ganti mesin, cara ngurus surat-suratnya gimana mas? Kalau blok mesinnya masih ada, itu namanya jatuhnya gendong mas. Tinggal orangnya mau ngecap blok mesinnya mau dicetak apa enggak. Kalau enggak, blok lamanya disimpan. Biasa itu namanya, istilahnya kalau di dunia kita blok gendong namanya. Jadi jualan bis sekaligus sama blok mesin lamanya. Harus mas, karena ntar hitungannya urusannya sama BPKB. Kamu kalau mau balik nama mau apa butuh gesekan. Kalau nggak ada blok lamanya nggak bisa. Makanya kalau beli bis bekas hati-hati. Mas definisi kata-kata jalanin aja. Ya emang jalanin aja dulu. Orang tuh yang penting usaha dulu mas, ikhtiar dulu. Hasil mah belakangan. Orang belum apa-apa udah takut duluan. Itu kalau kata Pak Haji, istilahnya kamu mau berlayar tapi udah takut ombak. Terus kapan lu nyebrangi? Mas kalau jalanin usaha berliku-liku apa gak cocok atau masih ujian sebelum sukses? Gua tuh kemarin ada postingan bro, di reel Instagram yang bikin gua, ya benernya konsep itu kita tahu sih, cuman lebih bisa menyadarkan kita aja. Dia ngasih contoh kayak artis luar negeri itu. Dia bilang Harrison Ford itu sebelum dia terkenal umur 30 dia masih jadi tukang kayu mas. Umur 30 masih jadi tukang kayu. Terus desainer Vera Wang yang terkenal itu tuh, mas dia itu jahit baju, baru umur 40 tahun baru jahit baju, baru ngebuka usaha, umur 40 tahun, sekarang terkenalnya kayak gitu. Terus Oprah, kalian tahu Oprah itu umur 30 tahun dipecat mas dari perusahaan. Terus dia bilang gitu, kalau nggak ada kejadian itu mas, mereka nggak akan jadi seperti apa yang mereka ada sekarang. Nangkep nggak kalian? Ya gitu loh. Jadi jangan dianggap kegagalan kalian itu bentuk kegagalan dalam hidup, bukan. Karena kadang kita butuh hancur dulu mas, kita butuh hancur dulu berkeping-keping supaya kita bisa terlahir dengan lebih baik. Kita perlu gagal banget, yang bener-bener gagal, supaya kita bisa ada di titik baru yang jauh lebih baik. Tapi gagal gue nggak enak mas, nggak ada yang bilang gagal itu nggak enak. Besi sebelum dia jadi pisau mas masih berapi-api mas, panas, dipukulin terus boy sama tukang besi sampai akhirnya dia bisa tajam. Emang enak? Kenapa kalian nggak belajar dari situ?
Besi ketika ditempa dipukulin mas, tangtong dibakar, diapain supaya dia bisa bermanfaat. Terus lu manusia baru gagal sekali 2 kali udah ngeluh gitu. Sedih amat hidup lu mas. Yang menyedihkan tuh yang kayak gitu mas. Ngeluh. Mas kalau usaha pengen berkembang gimana ya mas, segala cara udah dilakuin. Kadang orang yang salah itu memilih bentuk usahanya mas. Makanya aku bilang orang kalau pengen usaha itu lihat passion. Kadang orang cuma sekedar ngelihat orang lain jalan, kita ngejalanin, dipikir kita juga akan jalan sebaik dia gitu. Jadi banyak faktor lah mas untuk memilah-milah usahanya. Kan ini musim hujan ya mas dan terminal Jati Kudus banjir. Bis Haryanto gak bisa masuk terminal, gimana pendapat Mas Rian? Sebanjir-banjirnya terminal Kudus sekarang nggak kayak banjir zaman gua dulu mas. Gua dulu ngangkutin barang bagasi penumpang air sepinggang. Kudus pakai pas zaman terminal lama itu dulu. Sekarang jadi mall extension itu yang di sebelah terminal itu. Sekarang paling banjirnya cuma semata kaki, semata kaki lah, setulang kering, sebetis. Mana mas kembaran? Yuk lagi saya nakokno wis. Kowe tak promosino sisan ora? Endorse gratis. Ora bayar lho. Mas Didi lagi di Ponorogo, Mas. Ini yang nonton 400-an orang sini. Namanya Mas Andrianto, Bu. Ragilnya Mas Rian. Coba senyum. Coba senyum kan. Mirip kan, cuy. Beliau ada usaha pariwisata juga. Ngurusin Mas. Ada. Namanya Pesona Handayani. Ragilnya Mas. Nomor teleponnya berapa? Lupa Mas. Wes sesuk aja dodolan bis ae. Wong ono usaha kok nomor usahane lali. Wah, payah.